kenalan dulu ya. Oke adik-adik Joel Kids. Shalom adik-adik Joel Kids, perkenalkan namaku Kak Zipora. Hai Kak Zipora. Hai. Hari ini Kak Clara sama Kak Zipora mau nemenin adik-adik Joel Kids semua di rumah untuk memuji dan menyembah Tuhan ya. Sudah siap semuanya? Siap dong Kak. Oke. Tuhan, biarkan lagu ini Tuhan menjadi doa kami Tuhan. Kami mau selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Sebentar kami mau memulai kebaktian hari ini. Engkau yang hadir Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Temani kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mengikuti ibadah hari ini. Haleluya. Amin. Ada Joel Kids, kita mau nyanyi sama-sama ya. Kita mau ingat-ingat apa sih kasih Tuhan itu. Semuanya tepuk tangan semuanya. Siap semua? Kasih itu sabar dan tidak apa? Dan tidak cemburu. Kasih itu murah hati. Yo dilanjut. Kasih itu sopan, selalu rendah hati. Kasih itu memaafkan. Semuanya nyanyi seperti kasih Tuhan yang rela berkorban untuk keselamatan kita. Tuhan Yesus, kasih Tuhan Yesus, sungguh besar dan kekal selamanya. Semuanya nyanyi. La 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 la. Kita ulang ya dari awal ya. Kasih itu sabar dan tidak cemburu. Kasih itu murah hati. Kasih itu sopan, selalu rendah hati. Kasih itu memaafkan. Adik-adik Joel Kids, mana suaranya? Seperti kasih Tuhan yang rela berkorban untuk keselamatan kita. Ya siapa? Kasih Tuhan Yesus, sungguh besar dan kekal selamanya. Kasih Tuhan Yesus, kasih Tuhan yang rela berkorban untuk keselamatan kita. Kasih Tuhan Yesus, sungguh besar dan indah, kekal selamanya. Kekal selamanya. Kita nyanyi ya. Kekal selamanya. La 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 la. Mana suaranya? La la la. Wih, luar biasa. Shalom adik-adik, selamat datang di negeri Lautan Kasih yang warganya penuh dengan kasih. Kali ini Raffi akan menyebutkan rules yang ketiga di negeri Lautan Kasih, yaitu hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kira-kira warga Lautan Kasih bisa melakukan rules yang ketiga nggak ya? Lihat, itu Pavi. Aduh Duduh, kamu ngapain di sini, Pavi? Dari tadi aku sudah di sini ya, Squid. Kamu yang muncul tiba-tiba. Hi, dasar bulet.
Aneh, gadget deh kamu. Kamu yang nabrak, kenapa jadinya malah kamu juga yang marah-marah? Lagian aku juga lebih tua dari kamu loh. Masa bodoh? Kamu memang bulat dan aneh. Minggir kamu, aku jadi gak mood deh. Pavi, kenapa kamu menangis? Kamu tenang dulu, Pavi. Nangisnya udahan dulu. Kalau sudah tenang, ceritakanlah ke kami. Memangnya telepon-teleponan pakai udahan dulu? Tadi Squid ngata-ngatain aku dibilang bulat, aneh, dan gaji. Hah? Padahal kan yang lebih gaje Squid punya rumbai-rumbai gitu. Iya, lagian dia kan juga lebih kecil. Tapi kok tidak hormat ya dengan kamu yang lebih tua, Pavi? Iya, Starla. Kamu bener lagi. Pavi lebih tua ya. Teng, sepertinya kamu lebih smart kalau diem deh. Baiklah, Teng, diam. Aku tidak jadi sedih lagi gara-gara melihat kalian berantem. Sudahlah, aku tidak apa-apa kok. Squid! Hehehe, Squid tidak bisa lari. Lepaskan aku, cepat lepaskan aku. Aku tuh tidak bersalah. Loh, kami tidak mengatakan kamu salah. Tapi kenapa kamu berkata seperti itu? Berarti kamu salah dong. Sudah. Teng, Starla, lepaskan Squid. Squid, kamu tahu kan rules yang ketiga di negeri lautan kasih adalah Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Iya, aku tahu kok. Terus kenapa? berarti tindakanmu kepada Pavi salah atau benar? S-A-L-A-H. Baguslah kalau kamu sudah tahu, Squid. Sekarang kamu minta maaf ya sama Pavi. Squid, kamu sudah membuli Pavi. Dan tindakanmu itu bukan mengasihi dan memberi hormat loh. Ya, maafkan aku ya Pavi, yang sudah membuli kamu dan tidak menghormati kamu yang lebih tua. Oke, Squid, kita semua adalah warga negeri lautan kasih. Jadi semua tindakan kita mencerminkan kasih. Syukurlah Squid mau bertobat dan melakukan rules yang ketiga negeri lautan kasih. Adik-adik, apakah hari ini kalian juga sudah menjadi pelaku firman? Oke, sampai jumpa minggu depan. Dah. Ku selalu mau dekat denganmu. Ku tak mau jauh dari hatimu. Karena kau baik dan penuh kasih. Cintamu besar kepadaku. Yesus Tuhanku, mulialah namamu, mulialah namamu, oh oh Yesus Rajaku. Ku tinggikan, ku agungkan namamu Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan namamu Tuhan. Shalom adik-adik Joel Kids. Kembali lagi nih bertemu sama Kak Evo di ibadah online Joel Kids. Nah, siapa yang udah gak sabar nih buat dengerin firman? Buat kalian yang udah gak sabar dengerin firman, semuanya duduk yang rapi dulu. Semuanya duduk yang rapi, tangannya dilipat. Semuanya fokus ke arah layarnya.
Oke, semuanya siap? Hari ini kita mau belajar sesuatu, yaitu tentang saling menghormati. Nah, kita mau baca ayat hafalannya dulu ya. Ada di Roma 12 ayat yang ke-10. Yuk, kita baca bareng-bareng. Roma 12 ayat yang ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Oke, Kak Evo bacain sekali lagi. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kak, menghormati itu apa sih? Ada yang tahu enggak hormat itu apa? Apakah gini? Apakah kalau kita ketemu orang langsung dihormati seperti ini? Hormat gerak. Itu? Enggak, bukan begitu adik-adik. Ya benar sih ini hormat. Kita kalau upacara biasanya hormat menghormati bendera. Tapi hormat yang Kak Evo maksud di sini bukan hormat yang seperti ini. Tapi apa sih itu menghormati? Yang pertama kalau kita menghormati orang, nah kita tuh berperilaku sopan sama orang tersebut. Kalau kita menghormati orang, kita akan berperilaku sopan terhadap orang yang kita hormati tersebut. Dan yang kedua, kita tidak mencemooh orang tersebut. Kita tidak berbicara yang jelek sama orang-orang yang kita hormati. Nah, Kak Evo mau bacain satu lagi ayat nih. Ada di Imamat 19 ayat yang ke-32. Kak Evo bacain aja ya. Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua dan engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Nah, di Imamat 19 ayat 32 ini dikatakan engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua. Berarti kita harus hormat kepada orang yang benar banget, kita harus hormat sama orang yang tua. Nah, kenapa sih kok kita harus hormat kepada orang yang tua? Ayo, siapa yang di sini sudah hormat sama kedua orang tuanya? Bukan dikasih hormat begini ya, bukan dihormati terus orang tuanya. Masa kemanapun orang tuanya pergi dihormati gini terus, bukan begitu. Tapi kita harus hormat kepada orang tua. Mengapa kita harus hormat kepada orang tua? Karena di Keluaran 20 ayat 12 ada ayatnya nih. Berbunyi, hormatilah ayah dan ibumu supaya panjang umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Nah, kalau kalian mau menghormati orang tua kalian, sama seperti sesuai isi firman yang ada di Keluaran 20 ayat 12, maka kalian akan mendapatkan panjang umur di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Nah, Kak, gimana sih cara kita buat menghormati orang tua? Ayo, gimana? Nah, cara untuk kita menghormati orang tua kita, yang pertama kita taat kepada orang tua kita. Taat gimana sih, Kak? Misal, kita disuruh orang tua kita pergi keluar buat beli apa? Buat beli cabai misalnya ya, buat beli cabai atau wortel. Kalian harus mau, karena itu salah satu bentuk menghormati orang tua. Dengan kalian taat sama orang tua kalian, dengan kalian kalau dibilangin nggak ngeyel, itu sama saja kalian hormat kepada orang tua kalian. Yang kedua, kalian juga bisa dengan mendengarkan nasihat orang tua. Ayo, siapa yang di rumah sering kali diberi nasihat oleh orang tuanya? Pasti semuanya sering kan diberi nasihat oleh orang tuanya. Misal, ayo jangan mainan HP, sudah malam jangan mainan HP terus. Ayo waktunya belajar, karena sudah besok sekolah. Nah, pasti kalian sering menerima nasihat dari orang tua seperti itu kan. Nah, kalau kita menerima nasihat dari orang tua, kita harus melakukan nasihat tersebut supaya kita didapati menghormati orang tua kita. Kalau misal kita tidak mau menghormati nasihat orang tua nih, pasti orang tua kalian bakal sedih. Dan kita juga tidak menaati firman. Jadi kalau kalian mau menjadi pelaku firman, kalian harus menghormati orang tua kalian dengan cara taat dan mendengarkan nasihat orang tua kalian. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga, kalau bicara sama orang tuanya, jangan bentak-bentak. Ayo, siapa nih yang masih sering bentak-bentak sama orang tuanya? Ayo ngaku. Nah, mungkin misalnya biasanya kalian nih ya minta makan. Makan. Nggak boleh bentak-bentak begitu. Kalian harus
ngomong dengan lembut, dengan halus. Kalian bicara dengan lembut, dengan halus. Mah, hari ini makan apa ya? Nggak yang kalian, mah, hari ini makan apa? Nggak boleh begitu, nggak boleh kasar. Kita harus bicara dengan lembut dan sopan. Nah, kalau kalian mau menghormati orang tua kalian, caranya bisa dengan 3 tadi, yaitu taat, mendengarkan nasihat orang tua, dan juga kalau bicara jangan bentak-bentak ya. Nah, kalau kalian sudah bisa menghormati orang tua, maka kalian bisa menjadi pelaku firman untuk menghormati orang yang tua. Nah, tapi nih, apakah kita cuman harus hormat sama orang tua kita? Harus cuman hormat sama papa mama, sama kakek nenek, terus orang tua yang lain kita hormati enggak? Iya, kita harus hormat kepada semua orang yang lebih tua. Karena di Imamat 19 ayat 32 tadi dikatakan, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua. Orang yang tua bukan cuman mama papa kalian, bukan cuman orang tua kalian. Tapi ketika kita di luar rumah, kita bertemu dengan orang yang lebih tua. Misalnya nih, kalian bertemu dengan kakak sekolah minggu, kalian bertemu dengan guru, itu termasuk orang yang lebih tua. Mereka adalah orang tua kalian di luar rumah. Jadi kalian juga harus menghormati mereka. Misal ketemu sama guru kalian menasihati kalian, kalian juga harus mendengarkan. Dan juga kalau ngomong sama guru kalian, guru sekolah minggu, jangan bentak-bentak. Ngomongnya yang sopan, yang halus, jangan bentak-bentak. Dan kalian juga harus taat nih sama guru kalian, sama guru sekolah minggu kalian. Atau mungkin kalau kalian lagi jalan-jalan, kalian lagi ketemu sama orang yang lebih tua, kalian harus sopan. Kalau lewat di depannya kalian bilang permisi gitu. Nah, dengan begitu kalian sudah menjadi anak-anak yang sopan dan menghormati orang yang tua. Siapa yang mau menghormati orang yang lebih tua? Angkat tangannya. Wah, ada banyak nih yang mau menghormati orang yang lebih tua. Nah, kira-kira kalau kita nggak hormat sama orang yang lebih tua, apa sih Kak yang akan terjadi? Nah, Kak Evo mau cerita nih. Ada di ayatnya, nanti kalian bisa baca masing-masing, ada di 2 Raja-Raja 2 ayat 23 sampai 25. Nah, hari itu Elisa mau ke Betel. Suatu hari di tengah perjalanan, waktu Elisa lagi mendaki, tiba-tiba ada sekumpulan anak yang mencemooh dia. Sini naik botak. Dibilangin gitu adik-adik. Mereka tidak menghormati Elisa yang lebih tua. Padahal harusnya kita menghormati orang yang lebih tua. Dan akhirnya Elisa mengutuki mereka. Dan apa yang terjadi adik-adik? Yang terjadi adalah mereka dicapik-capik oleh beruang. Wah, ngeri ya, dicapik-capik oleh beruang dari hutan loh. Gimana coba rasanya? Kalian pasti tidak mau ngerasain kan? Karena kakak juga tidak mau ngerasain. Karena pasti sakit. Ngeri ya adik-adik akibatnya kalau kita tidak mau hormat sama orang yang lebih tua. Nah, buat kalian nih yang di rumah, hormatilah orang tua kalian. Mau mama dan papa kalian, mau guru sekolah minggu kalian, guru di sekolah, dan siapapun itu waktu kalian ketemu di jalan mungkin, atau kalian ketemu di luar, tetap hormatilah mereka. Karena di firman juga dikatakan, kalau kita harus menghormati orang yang lebih tua. Kak Evo juga belajar. Kak Evo juga menghormati mama papanya Kak Evo, dan juga ketika Kak Evo di luar ketemu orang tua yang lain, Kak Evo juga belajar menghormati. Oke, semuanya mau menghormati orang yang lebih tua? Oke, jadi buat kalian nih yang di rumah yang masih suka bentak-bentak sama orang tuanya, yang masih suka tidak taat sama orang tuanya, yang masih tidak mendengarkan nasihat orang tuanya, yuk kita sama-sama belajar untuk menjadi orang yang menghormati orang yang lebih tua dan juga berperilaku sopan. Nah, dan intinya di sini Kak Evo mau bilang sama kalian biar kita semua sama-sama belajar untuk menghormati orang yang lebih tua. Mau berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kau telah mengajarkan kami Tuhan betapa pentingnya untuk menghormati orang yang lebih tua daripada kami Tuhan. Biar Engkau yang berikan
dalam setiap hidup kami Tuhan, hati yang mau dibentuk, hati yang mau menghormati orang yang lebih tua daripada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, semuanya bukan karena kekuatan kami, tapi semuanya karena anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau selesai Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah selesai berurusan dengan hidup kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap untuk melakukan firman-Mu untuk menghormati orang yang lebih tua daripada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua adik-adik yang siap untuk menghormati orang yang lebih tua sama-sama katakan, amin. Sampai jumpa.